Assalamualaikum, halo guys, balik lagi di channel Dapur Naima. Di video kali ini kita mau bikin jajanan yang sempat viral, aku juga udah pernah bikin. Nah di video kali ini aku mau bikin untuk yang kedua kalinya, variannya itu pastinya beda ya. Ini dia es gabus coklat viral ala Dapur Naima. Ini tuh beberapa bulan yang lalu sempat viral di mana-mana dan ternyata cara buatnya itu gampang banget. Jadi di video kali ini aku bikin untuk yang kedua kalinya, cuma diaduk-aduk aja langsung jadi, dan untuk rasanya dijamin super enak, lembut dan gurih, santannya itu berasa. Resepnya pastinya juga anti gagal, cocok ya ini untuk dijadikan ide jualan apalagi lagi viral. Yuk langsung aja kita lihat bahan-bahan dan cara membuatnya. Tapi sebelumnya buat kalian yang belum subscribe, bisa banget diklik dulu tombol subscribe-nya ya, terima kasih. Untuk langkah pertama, kita siapkan wadah yang kering dan bersih, lalu masukkan 100 gram tepung hangkue. Untuk tepung hangkuenya kita gunakan yang warna putih, mereknya bebas ya. Lanjut masukkan 120 gram gula pasir atau takaran manisnya bisa disesuaikan dengan selera. Tambahkan setengah sendok teh garam halus. Kemudian kita masukkan 2 saset susu kental manis. Untuk susu kental manisnya kalau bisa jangan di skip ya, biar rasa es gabusnya itu lebih enak. Lanjut kita masukkan 800 ml santan. Untuk santannya ini aku pakai dari 2 saset santan instan kemasan 65 ml. Aku tambahkan air hingga takarannya 800 ml ya. Kalau kalian mau pakai santan segar itu juga boleh banget. Kekentalannya di sedang aja dan bisa menggunakan 1 butir kelapa ukuran besar. Kemudian kita aduk-aduk dulu hingga semua bahannya tercampur rata. Setelah adonannya tercampur rata, pastikan gak ada yang menggumpal atau menggerindil, atau boleh juga kalau mau disaring ya. Untuk adonan yang pertama akan aku masukkan 1 sendok makan coklat bubuk. Di sini sudah aku campur menggunakan air. Di sini aku larutkan terpisah dulu ya, supaya lebih gampang tercampur saat nanti di adonannya. Tapi kalau kalian mau langsung masukkan aja coklat bubuk tanpa dilarutkan dulu itu juga boleh. Atau bisa juga kalau mau diganti dengan pasta coklat ya, jadi disesuaikan aja dengan selera. Kita aduk rata hingga tercampur seperti ini. Pastikan nggak ada coklat bubuk yang masih bergerindil ya. Dan untuk adonan yang kedua kita biarkan berwarna putih seperti ini. Oke, kedua adonannya udah siap, langsung bisa kita masak ya. Kita siapkan pan. Untuk yang pertama kita masak terlebih dahulu adonan yang berwarna coklat yang tadi udah kita campur dengan coklat bubuk. Kita masak. Untuk api kompornya kita gunakan api sedang cenderung kecil ya, jangan terlalu besar biar nanti bagian bawahnya nggak mudah gosong. Ini kita aduk terus ya supaya nggak pecah santan. Dan ini kita masak, kita tunggu hingga adonannya itu mendidih dan meletup-letup sedikit mengental. Nah seperti ini, kalau dilihat warnanya itu udah mengkilap, mengental dan juga mendidih, meletup-letup seperti ini. Ini adonannya udah matang ya, udah cukup kita masak. Kita matikan api kompornya, langsung aja kita angkat. Dan di sini sudah aku siapkan loyang. Untuk loyangnya pastikan kita alasi dengan plastik ya, atau dengan baking paper juga boleh. Untuk adonan coklatnya langsung aja kita tuangkan ke dalam loyangnya. Kita masukkan semuanya seperti ini, lalu bisa dirapih-rapihkan sedikit menggunakan spatula ya. Kalau udah seperti ini, nah ini udah cukup ya, udah rapih. Selanjutnya kita akan masak ke adonan yang putihnya. Untuk adonan putihnya juga kita masukkan semua ke dalam pan. Kita masak kembali ya, sama dengan yang adonan coklat. Ini kita masak di api kompor sedang cenderung kecil aja. Kita masak adonannya sambil diaduk terus hingga adonannya mengental, mendidih dan meletup-letup. Sampai seperti ini udah kelihatan ya adonannya itu mengkilap, mengental, mendidih dan meletup-letup. Ini udah cukup. Kita matikan api kompornya, langsung kita angkat. Dan selagi panas seperti ini langsung aja kita masukkan adonan putih di atas adonan coklatnya seperti ini. Jadi ini kita timpa aja seperti ini, nggak apa-apa ya. Kita rata-ratakan sedikit menggunakan spatula kalau masih ada yang belum rata.
Dan kalau udah rata seperti ini ya, udah rapi, udah bagus. Lalu kedua adonannya ini kita biarkan dulu di suhu ruang hingga dingin. Setelah 20 menitan aku taruh di suhu ruang. Ini udah dingin ya adonannya, bisa kita masukkan ke dalam kulkas. Ini tujuannya supaya lebih cepat mengeras dan lebih cepat ngeset, jadi nanti lebih mudah saat kita potong. Nah, ini dia adonan es gabusnya setelah disimpan di dalam kulkas, udah ngeset dan juga mengeras. Langsung aja bisa kita keluarkan dari loyang ya. Untuk hasilnya seperti ini, cantik banget. Langsung aja kita potong. Untuk pisaunya aku gunakan pisau plastik seperti ini ya, atau boleh menggunakan pisau biasa. Lalu dilapisi dengan plastik supaya hasil potongannya itu mulus dan gak berantakan. Nah, untuk besar kecil potongannya disesuaikan aja dengan selera ya. Setelah dipotong kita siapkan plastik OPP. Ini perekatnya langsung kita buka aja, kita lepas, lalu taruh es gabus yang udah kita potong di atas plastik OPP-nya, lalu tinggal kita lipat-lipat dan terakhir direkatkan seperti ini ya. Nah, ini dia hasilnya, bagus banget ya, potongannya itu rapi. Lalu kita lakukan terus hingga selesai ya, kita potong-potong lalu kita bungkus menggunakan plastik OPP. Setelah es gabusnya kita bungkus semua ke dalam plastik. Untuk banyaknya hasil tergantung dari besar kecil ukuran potongan kita ya. Selanjutnya kita simpan es gabus di dalam freezer. Ini cukup semalam aja es gabusnya udah mengeras. Nah, ini dia hasilnya setelah es gabus aku simpan di dalam freezer semalaman. Cantik banget ya, cakep banget. Ini cocok banget untuk dijadikan ide jualan karena segampang itu. Dan tara, ini dia hasil dari video masak kita kali ini. Es gabus coklat viral ala dapur Naima. Ini es gabusnya udah aku tata di piring sajiannya seperti ini dan udah aku tambahkan juga dengan stiker. Jadi hasilnya lebih menarik dan juga cantik banget ya. Dengan cara buatnya yang segampang dan sesimpel itu, bahan-bahannya juga sederhana. Ini pastinya cocok untuk dijadikan ide jualan. Apalagi rasanya tuh seenak itu ya. Aku susah banget berhenti nyemilin es gabus ini karena emang seenak itu. Manisnya pas, gurih santannya berasa, dan ada rasa coklatnya itu makin enak lagi. Dan pastinya seger banget ya, dingin-dingin gitu. So, semoga videonya bermanfaat, dan kalau kalian suka videonya jangan lupa like, subscribe, and comment ya guys. See you in the next video.